Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya ya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Puji akan nama Tuhan. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Karena kita ada pada saat pagi hari ini. Ini sungguh besar kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dengan darahnya yang tercurah, Dia telah layakkan setiap kehidupan kita untuk datang, beribadah, memuji, dan menyembah akan nama Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Bahwa sungguh besar kasih setia-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Sekali lagi katakan sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, selalu nyata dalam setiap kehidupan kita. Amin. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku, tiada kata yang bisa, amin, lukiskan indahnya ke Tuhan.
tinggikan pujian ini dengan bangkit berdiri. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Seribu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Amin, haleluya. Segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Syukur hanya bagimu. Haleluya. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau persembahkan kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami mau mulaikan ibadah kami Tuhan, biarlah sepanjang ibadah ini Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, biar semua berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Dan kami semua yang hadir Tuhan di pagi hari ini kami percaya Tuhan, kami akan berikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kami semua Tuhan, kami siap untuk memulaikan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita tetap tinggal berdiri. Karena kasih-Nya yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kita. Bahwa kita patut memuji dan membesarkan nama Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Amin. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi
oleh bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk. Tiba saatnya kita akan melihat dan mendengar akan motivasi. Selamat jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Saya ingat akan perkataan dari pendeta Nok Mandey, salah satu tokoh senior Gereja Pentakosta Indonesia. Dia mengisahkan seorang kapten kapal mengatakan bahwa ketika badai, ketika topan, ketika gelombang datang, maka kapal itu harus berjalan terus. Kapal itu harus maju terus. Kapal itu tidak boleh tinggal di tempat, karena kalau dia tinggal di tempat dia akan karam, dia akan hancur, dan dia akan tenggelam. Lebih dari itu di dalam kehidupan kita, firman Allah katakan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita lemah, kita tidak mampu, kita tidak berdaya, tetapi firman Allah katakan segala masalah, segala persoalan dapat kita kerjakan, dapat kita selesaikan karena Tuhan Yesus memberi kekuatan kepada kita. Jadi di saat-saat seperti ini, di tengah-tengah masa pandemi sekalipun, masa yang sukar, masa yang sulit ini, Tuhan mau supaya kita seperti kapal maju terus. Kapal itu harus melaju terus. Ada ombak, ada gelombang, ada badai, tapi kapal itu melaju terus. Dia akan sampai ke pantai samawi. Itulah sorga yang penuh dengan kemuliaan. Karena apa? Tuhan Yesus yang memberi kemampuan kepada kita. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan yang membuat kita tetap maju, meskipun secara perlahan, meskipun secara bertahap, tapi Tuhan mau kita maju terus, maju terus, maju terus sampai Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati. Puji akan nama Tuhan. Saat-saat ini apapun yang kita hadapi, kesulitan, pencobaan, Mary Riana bilang, tetap bersyukur. Itu tidak mudah. Tapi percaya dengan firman Tuhan yang akan kita dengar, yang memberikan kekuatan di dalam setiap pengiringan kita. Hanya firman Tuhan yang menjadi jawaban di dalam persoalan kita. Hanya firman Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu percayalah kepada Tuhan. Percayalah bahwa firman Tuhan yang akan menjadikan kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Sebab pujian katakan firman-Mu berkata bahwa Kau senantiasa beserta di dalam setiap kehidupan kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri, nyanyikan dengan iman bahwa hanya firman Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Amin Tuhan. Jiwaku, tangan-Mu Tuhan, Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya firman-Mu, firman-Mu berkata Kau beserta. Inilah yang menjadi pengakuan kami bersama pagi ini Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan firman-Mu maka kuatlah setiap kehidupan kami.
Haleluya Yesus. Amin. Di setiap langkahku percaya dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan, aman, dan perlindungan bagiku, pertolonganku, aman, di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Amin Yesus. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roda jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayapmu, aman, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak hanya kalah kekuatan dan perlindungan kami Tuhan. Amin. Haleluya. Bagiku pertolonganku di tempat maha tinggi. Amin. Aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ku akan terbang, ku mengangkat, aku berserah, amin, karena kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya Yesus. Bapak Gembala yang akan berdoa, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Inilah Tuhan yang menjadi pengakuan kami bersama pada saat pagi hari ini. Bahwa hanya firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Olehnya urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Terlebih bagi sidang jemaat yang datang, urapi juga dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Tuhan kami boleh dipersatukan hati kami untuk menerima firman-Mu
yang menjadikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami akan siap mendengarkan firman-Mu yang menjadikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Dialah Tuhan yang kita andalkan, Dia penyembuh kita, Dia memberi damai dalam kehidupan kita, Dia mau menolong dalam kehidupan kita. Dan Dialah Tuhan kita yang baik. Ya, senang kalau kita punya keluarga yang baik, istri kita baik, anak kita baik, orang tua kita baik, keluarga besar kita baik. Tunggu sungguh indahnya. Kalau di tempat pekerjaan kita mempunyai teman-teman yang baik, di desa, di kampung kita mempunyai sobat, kita mempunyai kenalan yang baik, itu indah saudara-saudara. Ya, tetapi yang sungguh luar biasa, yang patut kita andalkan adalah Tuhan Yesus. Ya, karena Dia baik bukan hanya kemarin, Dia baik bukan hanya hari ini, Dia baik juga bukan hanya hari esok, tapi kebaikannya tidak pernah berubah. Kebaikannya sungguh luar biasa. Hanya Dialah yang baik di sepanjang kehidupan kita. Kita kadang-kadang menjadi tidak baik kalau melihat kita dilecehkan, ketika kita disakiti, ketika kita tidak direken, maka kita meragukan kebaikan orang lain. Tetapi kebaikan Tuhan adalah sungguh luar biasa. Mari kita lihat firman Tuhan. Yang pertama, Tuhan itu baik. Sama-sama bilang, 1, 2, 3. Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ini Tuhan yang luar biasa itu. Ya, Tuhan itu baik, kata Nahum. Nabi Nahum katakan, ya, Yesus itu tetap baik. Ia adalah tempat pengungsian. Ya, dalam bahasa Ibrani tempat pengungsian artinya dalam bahasa Alkitab ialah benteng. Ialah tempat perlindungan kita. Di dalam rumah tangga, ayah dan ibu menjadi benteng kita. Dalam pekerjaan, ya, yang memiliki owner perusahaan itu yang menjadi harapan kita, dia memberikan gaji tiap bulan. Ya, inilah kita. Tapi Alkitab katakan Tuhan itu baik. Tuhan itu adalah tempat pengungsian. Ya, di masa perang orang-orang supaya selamat mencari tempat pengungsian. Zaman dulu mereka lari ke benteng-benteng yang dipagari tembok. Ya, misalnya Tiongkok dan Cina itu dipasang tembok kelilingi mereka. Ya, temboknya 5.000 kilometer supaya mereka tidak diserang oleh bangsa lain. Tapi dengan dimakannya usia abad, tembok ini roboh di mana-mana. Tetapi firman Allah mengatakan Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu baik. Ya, Ia adalah benteng. Ya, jadi Dia adalah kekasih kita. Dia adalah benteng kita. Ya, Dia adalah harapan kita dan Dialah tempat perlindungan kita. Ya, sekitar 2 tahun COVID melanda dunia. Ya, banyak orang-orang yang kaya, orang-orang yang mumpuni, banyak mungkin teman keluarga kita sudah direnggut nyawanya oleh COVID. Tapi kalau kita masih ada saat ini karena Tuhan itu baik. Ikuti saya, Tuhan itu wanita, 2, 3. Pria, 2, 3. Ya, puji wanita dan pria, 2, 3. Jadi inilah Tuhan kita. Tuhan itu baik di tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ya, dalam masa Alkitab, kesusahan ini artinya pada waktu kesukaran,
pada waktu bencana, apakah bencana tanah longsor, apakah bencana alam, apakah banyak hal yang terjadi. Kemarin saya dengar pernyataan Presiden, ya, hari-hari ini 345 juta ya orang di atas muka bumi ini sedang dalam kelaparan akut. Artinya sehari cuma bisa sekali makan atau 2 hari sekali makan. Ya, ini ada di 82 negara. Ya, dan negara-negara itu mulai bertumbangan. Ya, negara-negara besar, ya kita harap Singapura negara besar, tapi mereka susah. Tapi kita bersyukur kita bisa melewati ini dan Indonesia ada pada barisan depan. Meskipun tentu kesukaran ada di sini, ya, bahan bakar harus naik karena menyesuaikan dengan harga bahan bakar dunia. Jadi ini kita tahu yang pertama Tuhan itu baik. Ya, sekarang kita mau lihat nomor 2. Tuhan itu baik kepada siapa? Mari kita lihat nomor 2. Sama-sama baca, 2, 3. Tuhan itu baik kepada semua orang. Dia tidak melihat orang kaya, dia tidak melihat orang miskin, dia tidak melihat orang pintar ataupun bodoh, dia tidak melihat ya berkulit putih, berkulit ya sawo matang. Dia tidak melihat matanya yang besar, matanya yang sipit, hidungnya mancung ataupun hidungnya pesek. Dia tidak melihat ras, suku dan agama. Ya, tetapi Alkitab katakan Tuhan itu baik kepada semua orang. Ikuti saya, Tuhan itu baik kepada semua orang. Lebih keras lagi. Tuhan itu baik. Tunjukkan dadamu kepada saya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Inilah ya. Tuhan itu baik loh. Kadang-kadang kita meragukan kebaikan Tuhan. Tapi Mazmur 145 ini katakan Tuhan itu baik. Ya. Tuhan itu baik kepada semua orang. Dalam bahasa Alkitab, bahasa Ibrani, Tuhan itu baik artinya Tuhan itu menyenangkan. Tuhan itu diinginkan. Ya. Betapa suami kita menyenangkan kalau dia memberi setiap kebutuhan kita. Betapa anak-anak kita rasanya menyenangkan kalau anak itu patuh dan dengar-dengaran kepada orang tua. Jadi kebaikan Tuhan itu artinya sangat menyenangkan. Ya. Sehingga kita nyanyi Yesus kekasih apa? Kekasih jiwaku. Ya. Suami memang kekasih kita. Istri memang kekasih kita, teman-teman kita memang sobat kita. Tapi ini luar biasa. Tuhan yang baik bagi semua orang. Baik bagi kamu, baik bagi orang lain, baik bagi siapa saja. Ya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat. Ya, kata Alkitab rahmat ini ya artinya murah hati dan berbelas kasihan. Inilah Tuhan. Alkitab tuliskan ketika Yesus melihat banyak orang yang letih lesu, banyak orang yang kelaparan, Alkitab katakan jatuhlah hati Yesus oleh belas kasihan. Apa sebab? Dia adalah Tuhan kita, Tuhan yang baik. Ya, dialah kekasih kita. Ya, dia ya penuh rahmat, artinya murah hati dan berbelas kasihan. Kalau kita masih ada sampai saat ini, semata-mata karena kemurahan Tuhan. Mungkin kesehatan kita terganggu, mungkin ekonomi kita terganggu, mungkin kehidupan kita, ya banyak hal yang membuat kehidupan kita ini sepertinya terganggu. Tapi kalau kita lihat hari lepas hari Tuhan tolong, sampai saat ini kita masih masuk, ya mengikuti ulang tahun kita, ada yang ulang tahun ke-50, ulang tahun ke-60, ulang tahun ke-70, ya di Facebook saya baca Pak Sugeng ulang tahun, ya istrinya yang muat, dia bangga, dia senang. Apalagi Tuhan kita mau kasih kita kebaikannya. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, dia baik kepada semua orang. Orang yang susah, orang yang sedang mengalami masalah,
orang yang sedang mengalami persoalan, Alkitab katakan Tuhan itu baik pada semua orang tanpa pandang bulu, karena dia dipenuhi oleh rahmat. Rahmat artinya dia penuhi oleh belas kasihan, murah hati. Ya, inilah Tuhan. Yang ketiga, yang pertama tadi Tuhan itu baik, Tuhan baik bagi semua orang. Yang ketiga itu lebih luar biasa lagi. Yang ketiga, Tuhan mau kita selalu baik. Ikuti, Tuhan mau kita selalu baik. Lebih keras lagi, Tuhan mau saya selalu baik. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan tidak merindukan engkau bangkrut, Tuhan tidak merindukan engkau patah hati, Tuhan tidak merindukan engkau putus asa. Inilah produk dari setan yang membuat kita susah, yang membuat kita menderita. Tetapi Alkitab dengan katakan Tuhan mau kita selalu baik. Dalam dunia ini kemarin baik, ini hari belum tentu baik. Ya. Ada orang yang kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik. Ada orang yang kadang-kadang jujur, ada kalanya juga tidak jujur. Tapi Tuhan ini luar biasa. Ya. Tuhan mau kita selalu baik. Mari kita baca Roma 8 ayat 28. Sama-sama 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil rencananya. Jadi kalau kita mencintai Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, ya, Allah akan katakan kamu akan baik-baik saja. Kalau sakit kamu akan sembuh. Kalau susah kamu akan mendapatkan penghiburan. Kalau lemah kamu akan mendapatkan kekuatan. Karena apa? Tuhan mau kita, anak-anak Tuhan, selalu baik. Ya, selalu baik. Baik di waktu muda sampai tua sekalipun. Baik dalam keluarga kita, baik dalam pekerjaan kita. Apakah pekerjaan kita besar, pekerjaan kita kecil, pekerjaan kita sederhana, tapi Tuhan mau kita selalu baik. Apakah ada saat-saat tidak baik di dalam kehidupan kita? Ada saat-saat penderitaan dalam kehidupan kita? Pasti ada. Tapi ingat, bisikan Tuhan, aku mau selalu baik. Ya, aku mau kamu juga selalu baik. Firman Allah katakan, waktu kamu sakit kiranya Tuhan memberikan kita kesehatan. Waktu kita lemah Tuhan memberikan kekuatan. Waktu kita mengalami jalan buntu Tuhan mau buka jalan. Karena apa? Tuhan mau kita selalu baik. Tuhan tidak mau kita patah hati, Tuhan tidak mau kita putus asa, Tuhan tidak mau kita gegeran terus, Tuhan tidak mau kita ribut terus. Tuhan mau kita selalu baik. Dan yang keempat lagi, lebih luar biasa lagi. Ya, Tuhan tidak biarkan kita. Yang keempat, sama-sama baca 2, 3. Tuhan selalu melakukan pekerjaan yang baik kepada kita. Keras. Tuhan selalu melakukan pekerjaan yang baik kepada kita. Terakhir, Tuhan selalu melakukan pekerjaan yang baik kepada saya, kepada engkau, kepada kita semua. Ya, dan ini diyakini sekali oleh hamba Tuhan. Ini diyakini sekali oleh Rasul Paulus. Ya, dalam Filipi 1 ayat 6, mari sama-sama kita baca. Nah, ini keyakinan yang kokoh, iman yang kokoh, percaya yang kokoh. Mari kita baca 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang mulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan apa? Meneruskan pada hari Kristus. Jadi Tuhan mau kita baik, baik, baik dan lebih baik lagi. Ya, meskipun pekerjaan kita sederhana, kesehatan kita juga pas-pasan, kehidupan kita juga pas-pasan, tapi ini maunya Tuhan. Dan Paulus katakan, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia atau Tuhan yang mulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Artinya kapan? Mulai kita bertobat, mulai kita percaya Yesus, akan meneruskannya sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Tuhan sudah menyelamatkan kita,
darah Yesus sudah menguduskan kita, ya, maka dia akan meneruskan, ya, memulai pekerjaan yang baik. Inilah yang Tuhan mau. Tuhan melakukan kegiatan, Tuhan melakukan tugas kita yang baik, perbuatan usaha. Akhirnya sampai kepada hari Kristus. Artinya kita sampai kepada kesempurnaan. Kapan kesempurnaan itu? Waktu Tuhan datang pada kali yang kedua. Malaikat dari sorga datang. Trompet dari sorga berbunyi. Itulah hari yang indah. Glorious day. Hari yang mulia. Di mana Tuhan datang di atas awan. Untuk apa? Menjemput kita yang masih hidup. Mengangkat mereka yang sudah mati dalam Tuhan. Dan kita akan mengalami hidup yang penuh kemuliaan bersama dengan Tuhan. Ya, sehingga kita bisa nyanyikan Maranatha, Tuhan datang. Terus siapkan dirimu. Jadi kita harus siapkan diri kita. Ya, ini kita. Dan kita bisa nyanyikan satu pujian yang lama. Ya, gereja kita sudah jarang nyanyikan. Belakang langit biru ada. Mari yang tahu bisa nyanyi 2, 3. Belakang langit biru takut. Belakang langit biru sana ku rindu. Kulihat wajahnya Yesus pelepasku. Belakang langit biru sana. Nyanyian ini sering kita nyanyikan waktu ada saudara kita yang dipanggil Tuhan. Tetapi sesungguhnya ini indah. Di belakang langit biru di sorga sana Tuhan menantikan kita. Ya, karena dia sudah melakukan pekerjaan yang baik buat kita. Dia mau siapapun kita, apapun latar belakangmu, dia mau kita tetap setia. Ya, karena dia adalah Tuhan yang luar biasa. Inilah satu keyakinan. Ya. Dan sekarang kita bisa melihat bagaimana kita ini sebenarnya. Hampir sama saja. Tuh, kalau tadi Tuhan melakukan pekerjaan yang baik buat kita. Yang terakhir, Tuhan menyediakan pekerjaan yang baik buat kita. Mari. Nomor 5. 2, 3. Tuhan menyediakan pekerjaan yang baik buat kita. Karena kita ini buatan siapa? Buatan Allah. Kita lahir lewat ibu kita, tapi sesungguhnya kita ini buatan Allah. Ya, apa saudara dilahirkan di sebuah rumah bersalin? Apakah saudara dilahirkan di rumah sakit? Apakah saudara bayar sendiri? Apakah saudara lahir dengan Caesar? Ya, bersyukur sekarang banyak ditolong dengan BPJS, saudara-saudara. Tapi inilah, karena kita ini buatan Allah. Jadi kalau kita lihat keadaan kita berkata, terima kasih Tuhan, aku ini buatan Allah. Aku ini buatan sorga. Dan untuk apa kita dibuat? Kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi kita ini waktu diciptakan, ya, waktu kita dilahirkan, ada bidan, ada perawat, ada dokter yang merawat kita. Tapi di sini dikatakan, ya, kita diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dipersiapkan Allah sebelum Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Luar biasa. Ya. Kepada kita Tuhan menyediakan pekerjaan yang baik. Apa saudara guru, buruh, perawat, dokter, insinyur ataupun siapa saja, itu Tuhan sudah sediakan pekerjaan yang baik. Selalu berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pekerjaanku. Apakah pekerjaanku ini sederhana? Tapi ada Yesus. Ya, kalau saudara melihat mobil-mobil yang ada, oh itu Honda, Suzuki, apalagi, ya, Honda, Suzuki, Toyota itu buatan Jepang.
Sekarang mulai masuk ke Indonesia buatan Cina, guling. Tapi saudara dan saya bukan buatan Jepang, bukan buatan Cina, tapi kita ini adalah buatan Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, ya. Siapapun kita, jangan rasa kita kecil hati, kita ini gini-gini, buatan Tuhan, ya. Kita ini buatan Allah. Apakah engkau seorang petani? Apakah engkau seorang peladang? Apakah engkau seorang buruh kasar? Apakah engkau seorang tukang beca? Apakah engkau seorang satpam, security, perawat, dokter, insinyur, ya, pedagang? Sama saja di hadapan Tuhan kita sama-sama buatan Allah. Coba tunjuk kiri kanan, kamu buatan Allah. Lihat, tunjuk. Sambil dilihat, kamu buatan Allah. Kemudian pegang dada kita, saya buatan Allah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Inilah kebaikan Tuhan yang kita sudah alami. Tuhan itu baik. Ya, karena itu Angel Peters katakan, dialah satu-satunya yang kuandalkan. Dia berikan damai, dia berikan kesembuhan, dia membawa kita dalam kehidupan kita. Demikian juga Freddy Kuncoro sangat mengandalkan Tuhan. Ya, kalau penyanyi mengandalkan Tuhan, mari kita adalah Tuhan sama mengandalkan Tuhan, karena Tuhan itu baik, selalu baik. Ya, dia adalah Tuhan kita yang baik dalam kehidupan kita. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Mari kita pujikan Yesus yang termanis buat jiwaku. Itulah Yesus yang baik. Mari singer Yesus yang termanis. Mari saudara Robert bisa ke sini. Yesus yang termanis, katakan Yesus yang termanis, oh, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Engkaulah yang termanis, yang terbaik, yang kami andalkan ya Tuhan, yang kami menaruh harapan kami ya Tuhan hanya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Engkaulah ya satu-satunya sumber pertolongan dalam hidup kami, sumber kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau mendatangkan kebaikan di sepanjang hidup kami. Engkau Allah yang begitu baik, kasih karunia-Mu melimpah dalam hidup kami ya Tuhan. Apapun keadaan situasi yang kami hadapi, kami masih terus bisa merasakan kebaikan demi kebaikan daripada Engkau ya Tuhan. Bahkan segala rencana, pekerjaan, segala sesuatu yang Kau izinkan dalam hidup kami, dengan iman kami melihat segala sesuatunya adalah kebaikan dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan buat peneguhan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu kembali menguatkan iman kami, menguatkan hidup kami, menguatkan langkah perjalanan kami untuk kami terus mengikuti kehendak-Mu ya Tuhan. Kami percaya dalam keadaan apapun Tuhan tidak pernah terlambat menolong hidup kami. Tidak pernah terlambat kebaikan-Mu mengalir dalam hidup kami. Kami percaya Allah Roh Kudus menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menikmati berkat firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami semua segenap jemaat Tuhan dikuatkan, diberikan pengharapan yang baru. Kebaikan demi kebaikan hadir dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kolektor kita. Saya mengundang petugas kolektor untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah dengar firman-Mu. Saatnya kami akan memberikan persembahan kami akan memberikan dengan ucapan syukur kami, dengan rasa terima kasih karena kebaikan demi kebaikan kami sudah terima daripada Engkau, Allah yang luar biasa, yang selalu memberkati hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian mengatakan semua baik, semua baik. Dari semula, telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang katakan semua baik. Baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Haleluya. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti semua baik. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Katakan semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku dengan iman katakan semua baik. Semua kami percaya dengan iman kami Tuhan, segala sesuatu yang Kau kerjakan dalam hidup kami percaya mendatangkan kebaikan. Haleluya. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku katakan Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku sekali lagi, Kau jadikan hidupku berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami semua yang ada di sini, bahkan jemaat Tuhan yang mengikuti secara online, merasakan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Dengan iman kami terus menaruh pengharapan kami, menaruh hidup kami ke dalam tangan-Mu yang sempurna itu. Bahkan rencana-Mu sempurna indah dalam kehidupan kami semua. Firman-Mu sudah meneguhkan kami semua. Kami percaya kami pulang terus membawa sukacita yang besar, bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami mendatangkan kebaikan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini, bahkan segenap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah baik di tempat ini bahkan secara online diberkati dan dilimpahkan kebaikan demi kebaikan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami mau terus mengucap syukur dan bersukacita selalu di dalam Engkau Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, sumber pertolongan kami, sumber pengharapan kami. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kekasih-kekasihku, marilah kita pulang membawa berkat anugerah rahmat daripada Allah Bapa, kasih sayang yang sempurna daripada Kristus Yesus, di dalam Allah Roh Kudus yang melimpahkan sukacita, penghiburan, kekuatan, hikmat, marifat. Dan terus kami bisa merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Mulai sekarang, esok, sampai kedatangan kali yang kedua Tuhan Yesus menjemput kita. Bahkan sampai selama-lamanya.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita semua jemaat Tuhan yang menikmati kebaikan Tuhan, yang percaya firman Tuhan dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sertaku, kemana langkahku pun berjalan, ku tahu Dia selalu ada bagiku. Dialah Yesus, Dialah penjagaku, Dialah gunung batuku, Dialah Yesus sahabatku, Dialah penopang hidupku, yang selalu menemani setiap langkahku. Oh, oh, yeah. Di dalam kesukaran hidupku, ku tahu ada Yesus sertaku. Kemana langkahku pun berjalan, ku tahu Dia selalu ada bagiku. Dialah Yesus, Dialah penjagaku, Dialah gunung batuku, Dialah Yesus sahabatku, Dialah penopang hidupku, yang selalu menemani setiap langkahku. Oh, 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 yeah, yeah. Dialah Yesus, Dialah penjagaku,